pecinta rasa Indonesia, hari ini sangat berbahagia sekali melengkapi kebahagiaan kita bersama dengan keluarga di masa pandemi. Kami akan melengkapi kebahagiaan ini dengan 7 hari belajar memasak tanpa sulit. Hari yang pertama kita akan dilayani oleh kategorial youth yang akan mempersembahkan 2 menu, yaitu steak teriyaki black pepper with mashed potato dan juga fettuccine carbonara. Enggak sesulit namanya ya. 7 hari akan memasak dengan sangat mudah. Inilah persembahan pertama dari kita, yaitu dari Youth Ecclesia. Hai pecinta rasa, perkenalkan kami dari Youth Generasi. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan partner saya, nama saya Nadia. Hari ini kita mau masak apa nih, Nat? Steak pakai saus teriyaki black pepper Dan juga mashed potato dan untuk sayurannya kita pakai grilled vegetable. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman, yang pertama ini ada bahannya, ada brokoli, ada wortel, ada buncis, dan yang pasti kentang guys. Kentang ini untuk bikin mashed potatonya. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang kita perlukan yaitu menggunakan butter, terus juga ada garlic dan juga rosemary untuk sticknya. Terus juga ada parsley. Nah, untuk bagian dagingnya sendiri, ini kita ada daging yang masih fresh, bisa dilihat ya. Terus kita seasoningnya itu pakai lada sama garam. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit sebelum kita grill dagingnya. nah untuk bikin sticknya disarankan menggunakan teflon yang ada tekstur seperti ini ya guys, ada garis-garisnya. Kenapa begini? Karena kalau makan di restoran kan sticknya tuh selalu ada teksturnya kan ya, berbentuk garis-garis atau strip itu, karena itu terpengaruh oleh teflonnya. Oke, next sekarang kita akan menunjukkan cara untuk memotong grill vegetable-nya. Ini ujung-ujung dari buncis ini nggak dipakai, lebih baik kita potek. Nah ini tuh nggak baik dikonsumsi, jadi ini lebih baik dibuang. Nah untuk potongannya sendiri, ini bakal bentuknya panjang-panjang seperti ini. Bentuknya bakal panjang-panjang dan semuanya bakal sama ya untuk potongan wortelnya juga. Kemudian ini kita pakai brokoli, sayurannya juga. Tinggal pakai aja dipotong ujung-ujungnya. Sekarang ini bagian kita memotong wortelnya. Ini nama potongannya potongan jardinier. Bentuknya itu seperti batang korek api. Yang pertama ini kalau wortel sudah dikupas, kita bagi 2 ya guys. Nah, terus udah setelah bagi 2, ini setiap sisinya kita potong biar berbentuk seperti persegi. Nah, setelah itu seperti ini jadinya wortelnya. Ini sekarang kita potong. Karena ini bentuknya lebih panjang, jadi ini aku agak buang sedikit ya. Kemudian jadi segini, terus kita potong. Nah, jadinya pipi-pipi seperti ini. Kemudian kita belah lagi menjadi 2 bagian. Kalau yang masih besar seperti ini masih bisa kita potong. Nah ini guys, ini namanya potongan jardinier, seperti korek batang korek api. Ini sayur-sayur yang sudah dipotong, kemudian kita masukkan, kita rendam ke dalam mangkok yang berisi air. Dan juga kita kasih sedikit garam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkat kotor-kotoran yang ada di dalam sayur. Kalau bisa menggunakannya air dingin ya guys. Direndam sebentar saja. Kemudian sambil nunggu sebentar, kita nyalakan api untuk merebus sayur-sayurannya. Untuk merebus sayurnya ini sebenarnya tuh sebentar aja. Jadi tunggu air yang kita panaskan ini sampai mendidih, kemudian baru kita masukkan. Supaya hasil tekstur dari ini, sayurnya ini lebih garing, lebih crunchy seperti yang ada di restoran. Nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita mau ambil sayuran yang sudah tadi kita rendam menggunakan air garam.
Kemudian kita masukkan. Ini sayurannya di blend selama kurang lebih 2-3 menit. Ini kalau setelah sudah 2 menit dan 3 menit sesuai dengan tekstur yang kalian inginkan ya guys. Nah, ini diangkat, kemudian aku sudah punya yang jadinya. Nah, ini dia yang nampak jadinya seperti ini untuk sayur-sayurannya. Oke guys, sekarang kita mau bikin mashed potato. Bahan utamanya pasti kentang. Kita kupas dulu. Buang ujung-ujungnya. Untuk teknik masak mashed potato ini ada 2 cara untuk kentangnya. Yang pertama, kita bisa rebus, dan yang kali ini kita juga menggunakan teknik untuk merebus kentangnya. Atau yang kedua dengan cara kentangnya ini dikukus ya guys. Jadi ada 2 teknik, bisa dikukus atau juga bisa direbus. Setelah kentangnya udah bersih, dikupas, kita potong gede-gede aja nggak apa-apa karena nantinya kan akan dihancurin. Jadi kita bisa potong gede-gede, dibelah 4 aja satu kentangnya, kayak gini. Terus kita rendam ya di air karena kentang itu dia punya getah, dia bakal cepat hitam kalau di suhu ruang. Jadi setelah dikupas, kita rendam dia di air bersih. Sambil nunggu dikupas kentangnya, kita udah siapkan panci yang sudah berisi air untuk sampai airnya mendidih, kemudian baru kita masukkan kentangnya. Oke, airnya udah mendidih, kita tinggal masukin aja kentangnya. Berapa lama bilang? Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya buat ngerebus kentangnya di teksturnya yang kita inginkan, karena dia harus lembut banget biar gampang buat dihancurinnya. Nah, ini dia hasil dari kentang yang sudah dikupas dan juga sudah direbus ya guys. Nah guys, ini kentangnya yang sudah selesai direbus. Ini bakal dihancurkan oleh partner saya sama Nadia. Dan sebelum selagi dia mau menghancurkan kentang ini, aku bakal jelasin bumbu apa aja yang kita gunakan untuk bikin mashed potato. Yang pertama, kita butuhkan ada susu cair atau full cream seperti ini. Kemudian ada juga keju parmesan. Kemudian ini yang penting juga kita menggunakan cooking cream. Ini kita hancurinnya bisa pakai garpu atau ada alatnya sih sebenarnya. Cuma kan yang lebih praktis dan ekonomis yang ada di rumah kalian semua, itu bisa pakai garpu guys, hancurinnya. Mantap, kentangnya juga sampai agak lembek juga nggak apa-apa, agar mempermudah untuk penghancuran kentangnya. Oke, sampai teksturnya kayak gini, sampai udah hancur, baru kita masukin ke pan. Kita bisa tambahin cooking cream, kira-kira 1 sendok makan aja. Sama susu 2 sendok makan, perbandingannya 2:1 ya, lebih banyak susu dibanding krimnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai dia kecampur rata. Nah, untuk seasoningnya sendiri dari mashed potato, yang paling pertama itu kita harus menggunakan biji pala. Ini aku menggunakan pala bubuk yang biji pala yang sudah jadi halus ya, jadi pala bubuk. Ini tinggal kita tuang. Terus kita tambahin sekitar 1 sendok makan keju parmesan. Lada, garam, butter. Terus juga kita kasih garam teman-teman. Secukupnya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian yang terakhir kita juga kasih lada. Kalian juga bisa menggunakan lada hitam atau lada putih sesuai yang ada di rumah aja, dan juga yang pasti selera masing-masing. Nah, yang terakhir kita bakal masukkan sedikit butter. Ini jelasin biar apa butter? Biar dia warnanya agak shiny ya guys. Fungsinya dikasih butter biar warna dari mashed potato-nya sendiri ini lebih shiny. Kalau butter lebih glowing. Ya, lebih glowing, lebih cantik, lebih menarik untuk dimakan. Sampai kayak gini ya guys, ini tuh udah nyatu semuanya, bahan-bahannya. Ini udah jadi. Nah,
sekarang saatnya mau bikin grill vegetable-nya. Tadi kan yang pertama itu sayurannya kita ini sudah direbus. Nah, tahap selanjutnya kita nyalain apinya dulu. Terus kita kasih sedikit butter ya teman-teman. Belimbing. Ini butternya 1 sendok makan. Lebih banyak gak apa-apa karena biar sayurannya lebih glowing, shiny. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal masukin bagian sayurannya. Terus ini kita seasoning sama garam. Untuk takaran garamnya ini sesuai dengan seleranya ya, selera teman-teman. Terus juga black pepper, ini juga tergantung selera ya teman-teman semuanya. Dan yang terakhir yang paling penting, part paling penting ini kita kasih parsley. Ini parsleynya yang udah jadi ya guys, yang udah kering gitu. Kalian bisa beli di supermarket. Nah udah kayak gini, tinggal di grill deh. Ini juga nggak perlu lama-lama, cuman asal garam, lada, dan bumbu yang lainnya merata saja guys. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk nge-grill dagingnya. Apinya tuh harus api gede ya, soalnya pannya harus benar-benar panas banget biar garis-garis ini yang ada di pannya itu kelihatan di dagingnya. Jadi nanti hasilnya pasti bagus deh guys. Nah ini dagingnya sudah di marinate sekitar 30 menit ya guys. Yang tadi yang pertama itu yang sudah dijelaskan oleh partner saya. Di sini ada black pepper dan juga salt. Nah, sambil nunggu pannya panas, ini aku bakal mau ngegeprek ini bawang putih. Kita bakal pakai 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya bakal digeprek, kita gepreknya pakai pisau supaya aromanya keluar. Oke, ini pannya udah panas ya guys. Kita taruh butter kira-kira 1 sendok makan. Aromanya sudah tercium ya, walaupun cuma butter saja. Tuh, kita tinggal taruh dagingnya aja. Kemudian setelah taruh itu, kita masukin deh bawang putih yang sudah digeprek dan juga rosemary. Ini kita pakai rosemary yang fresh ya guys, batangan. Tapi kalau kalian nggak menemukan, rosemary ini juga bakal dijual bubukan gitu, bakal taruh seperti botol parmesan cheese. Kasih aja nih butternya. Ini kalau merasa kurang butternya kita tambahin ya guys, biar lebih berasa gitu untuk aromanya dan juga rasanya. Oke, ini kita udah balik. Ini di teknik itu namanya dimonte. Jadi butter kita siram-siram ke dagingnya. Terus biar aroma garlic sama rosemary yang udah kita taruh di sini itu biar makin strong kecium di dagingnya pas kita makan. Nah, teknik untuk mencium aromanya ini tuh ada tekniknya guys. Jadi tinggal kayak gini aja. Tuh aroma daging sticknya ini tuh aku bakal tercium dengan sendirinya. Udah mantep banget sih ini guys. Udah gak sabar banget buat cobain. Tingkat kematangan dagingnya itu terserah kalian ya, selera. Dan biasanya kan daging tuh ada yang fatnya gitu, ada lemak-lemak yang tebelnya. Itu kita bisa grill sebentar. Kita angkat. Terlihat sudah mantap sekali ini dagingnya guys. Nah teman-teman, ini dari sisa bahan ini tidak perlu dicuci atau dilap pakai tisu. Karena setelah ini kita akan mengolah menjadi sausnya, yaitu teriyaki black pepper sauce. Oke, dagingnya kita potong dulu guys. Ini untuk tingkat kematangannya medium well ya, jadi nggak terlalu matang banget, tapi nggak mentah. Kalau untuk daging itu sangat aman-aman saja dikonsumsi jika setengah matang atau medium well atau red well itu. Tapi kalau untuk stick ayam itu harus well done ya guys. Kenapa Nadia? Stick ayam harus well done? Soalnya setiap unggas itu mengandung bakteri Salmonella E. coli, jadi itu yang berbahaya banget bagi tubuh. Jadi kalau unggas itu harus matang, tapi kalau daging merah kayak daging sapi itu nggak apa-apa kalau kita makannya setengah matang. Nah ini kayak gini ya guys tingkat kematangannya. Medium well.
Nah guys, ini kan tadi sisa yang pan ini bekas bikin grill sticknya. Ini jangan dilap atau dicuci dan dibuang, tetapi ini kita gunakan dari sari-sari dagingnya, kita olah menjadi saus. Nah, kita di sini menggunakan saus botolan yaitu merek Kikkoman dan juga saus teriyaki black pepper. Ini tinggal dipanasin dulu ya guys. Kemudian kita tinggal tuang sausnya. Terus kita kasih sedikit air. Kemudian kita aduk. Di sini aku ngaduknya pakai spatula ya. Kenapa sih gak aduk teflonnya harus pakai spatula? Supaya teflon atau pannya ini tidak rusak ya guys. Ini sausnya dengan sari-sari yang bekas sticknya tadi itu bakal meresap. Ini juga kita bisa tambahin seasoning ya guys, seperti kasih lada, jamur. Dan juga kita kasih sedikit kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, kaldu sapi, kaldu ayam juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini dilihat sendiri teksturnya sudah mengental ya. Nah sekarang ini teman saya bakal tuangin sausnya di atas daging. Ini saus yang udah kita bikin tadi ya, yang udah jadi kekentalannya itu kayak gini. Tapi balik lagi ke selera kalian. Nah ini aku bakal taburin rock salt dan juga rosemary butter. Ini cuman garnish aja ya guys, kalau kalian di rumah nggak punya ya nggak apa-apa. Nah ini hiasannya kita kasih rosemary, fresh rosemary. Nah ini dia hasil masakan Cynthia dan juga partner saya Nadia. Hai pecinta rasa, sekarang kita mau masak masakan yang kedua, yaitu apa Nadia? Fettuccine carbonara with smoked beef. Oke, gak usah tunggu lama lagi. Sekarang kita mau kasih tahu bahan apa aja sih yang kita butuhkan. Yang pertama di sini yaitu pastanya. Ini pasta fettuccine, terus ada smoked beef, ada cheddar cheese, ada bawang bombay, ada 1 butir telur, butter, garlic atau bawang putih, parmesan cheese, tepung terigu, dan juga di sebelah sini ada cooking cream dan juga susu. Nah, sekarang kita mau bikin pastanya ya guys. Ini airnya sudah mendidih, udah siap. Tinggal kita masukin pastanya. Berapa lama sih Nadia kalau rebus pasta ini? Kalau kita mau masak pasta itu bagusnya tuh 7-8 menit. Itu tingkat kematangan pastanya bagus, nggak overcook, nggak sampai lodoh banget. Tapi itu balik lagi buat pecinta rasa, selera kalian tuh teksturnya tuh yang kayak gimana. Kalian lebih suka yang al dente atau yang lebih overcook gitu, yang lebih matang banget. Pas saat rebus pasta ini jangan lupa kita seasoning, kita kasih garam ya guys. Nah, ini yang udah jadinya kayak gini. Buat pecinta rasa, kalian bisa tahu kematangan kalian yang kalian inginkan. Kalau ini aku masaknya sampai al dente ya, sampai masih setengah matang gitu, jadi masih rada kaku. Kita tinggal kasih sedikit olive oil biar dia nggak nempel-nempel. Kalau teman-teman nggak ada olive oil, kasih minyak sayur biasa yang ada di rumah juga bisa. Oke, kita lanjut buat motong-motong ke bawang putihnya. Kita iris tipis-tipis. Habis itu kita hancurin, kita chop-chop. Terus bawang bombaynya juga kita terus kita iris tipis-tipis ya. Nah ini dia hasil bawang bombaynya yang sudah kita iris. Sekarang kita mau langsung tumis ya guys. Ini kita tumis pakai butter sekitar 1 sendok makan. Nah ini kita masukin yang pertama yaitu bawang bombaynya yang udah diiris. Terus
kita juga bisa sambil mecahin telur, kuningnya sama putihnya kita pisahin. Karena yang kita pakai itu cuma kuning telurnya aja. Kita kocok. Pakai kuning telur itu sih tergantung selera pecinta rasa lagi, balik lagi ke kalian. Karena kuning telur ini opsional, nggak selalu carbonara itu pakai kuning telur. Tapi kalau dari Italia sendiri itu carbonara tuh selalu pakai kuning telur. Nah ini kalau bawang bombaynya sudah harum, kita bisa tambahkan bawang putihnya yang sudah dipotong. Kita bisa tambahin pakai smoked beef. Tapi kalau kalian ada ayam atau ada pakai pork bacon juga lebih enak. Balik lagi ke selera masing-masing dan terutama bahan-bahan yang ada di rumah. Terus langsung kita gabungin sama bawang bombay dan juga bawang putih yang tadi sedang kita tumis. Nah udah seperti ini, kita campurkan dengan tepung terigu. Ini sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Fungsinya tepung terigu di sini untuk mengentalkan saus dari carbonaranya itu sendiri. Jadi teksturnya itu lebih creamy juga, biar nggak terlalu cair. Karena nanti kan kita bakal pakai susu, biar dia teksturnya ngiket sama pastanya itu. Seperti ini nggak apa-apa kalau dia ngegumpal gini. Karena abis ini kita bakal tuang susu cairnya. Boleh Nadia dibantu tuang susu cairnya? Kira-kira 200 ml untuk susu cairnya. Habis itu kita campur pakai cooking cream 50 ml. Bisa. Kita tunggu sampai agak mengental. Nah sekarang kita mau seasoning, kita kasih garam. Ini garamnya secukupnya ya guys. Dan juga lada. Kalian juga bisa kasih tambahan, di sini kita pakai kaldu jamur. Ini juga sama, secukupnya tergantung seleranya cinta rasa. Teksturnya udah mulai mengental ya. Baru kita tambahin keju cheddar. Sambil diaduk sampai merata teman-teman, seperti ini ya. Lalu bisa tambahin air sedikit, kira-kira 2 sendok makan. Kira-kira doang, jangan semua. Telurnya belum? Telurnya terasa aja. Oke. Ini diaduk yang sampai merata untuk carbonaranya. Nah sekarang kita mau masukin fettuccine pastanya ya teman-teman. Nah ini aku mau masukin fettuccine-nya. Biasanya berapa gram sih untuk satu porsinya Nadia? Untuk porsi standarnya sih kita 140 gram, itu untuk orang dewasa ya. Ini kita aduk-aduk sampai pastanya dan sausnya itu mengikat. Terus kita campur kuning telur dan itu posisinya kompor harus mati. Baru kita aduk biar telurnya nggak matang di dalam sausnya. Habis itu ini udah ngiket ya pasta sama sausnya seperti ini, baru kita tuang kuning telurnya. Kita tuang lalu kita sambil diaduk sampai merata. Kuning telur itu fungsinya untuk teksturnya lebih creamy, itu ngaruh ke rasanya. Nah ini diaduk sampai merata. Aromanya, rasanya sudah tercium ya Nadia. Gak sabar banget sih buat cobain. Nah pecinta rasa, ini dia hasil akhir dari fettuccine carbonara. Pakai smoked beef.